Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini Bu Retno akan membahas tentang negara Australia dan negara Mesir. Pertama-tama kita akan membahas tentang negara Australia. Anak-anakku, seperti yang kalian ketahui, Australia ini merupakan salah satu nama benua anak-anak ya, yang kemudian juga merupakan negara yang berdiri sendiri. Australia ini beribu kota di Canberra. Kemudian luas daratannya lebih dari 7 juta kilometer persegi yang terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kalau dihitung-hitung, luas benua Australia ini sebanding dengan luas Amerika Serikat dan 1,5 kali lebih luas dari benua Eropa. Untuk iklim, anak-anak, iklim Australia ini bervariasi. Ada wilayahnya yang beriklim tropis, ada wilayahnya yang beriklim subtropis, dan juga ada yang beriklim sedang. Kemudian kita ke bentuk muka bumi negara Australia ini, ada yang berbentuk dataran pantai, kemudian ada yang berbentuk dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Jadi bentuk muka bumi di negara Australia ini sangat beragam anak-anak ya. Ada yang dataran tinggi, kemudian juga ada yang berupa gurun anak-anak ya. Kemudian untuk kondisi geologis, negara Australia ini memiliki sejumlah potensi alam anak-anak atau tambang, yakni tambang apa saja? Minyak dan gas, ada bauksit, kemudian mereka juga memproduksi batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Kemudian untuk flora dan fauna negara Australia anak-anak ini sangat beragam. Australia ini tercatat memiliki 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Kemudian juga ada hewan yang merupakan simbol paling terkenal di Australia yang menjadi ikon, yakni adalah hewan kanguru, wallaby, koala, kemudian ada Tasmanian devil, ini ya hewan khas dari Pulau Tasmania. Kemudian anak-anak, untuk kondisi penduduk negara Australia ini jumlah penduduknya berkisar antara 23,9 juta dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Ini tercatat relatif kecil anak-anaknya dibandingkan dengan luas negara Australia yang sangat besar, sehingga kepadatan penduduknya hanya 3,1 orang per kilometer atau 3 orang per kilometernya, sehingga 89% penduduknya ini tinggal di daerah perkotaan. Kemudian untuk penduduk asli negara Australia, pasti kalian sudah tahu ya, yakni suku Aborigin. Kemudian Australia ini juga banyak penduduk yang merupakan imigran atau pendatang dari negara dari benua-benua lain. Kemudian untuk sejarah negara Australia ini bisa diulas bahwa penduduk dari negara Australia ini adalah suku Aborigin yang diduga-duga datangnya ini dari daratan Asia, kira-kira beribu-ribu atau berjuta tahun yang lalu, dengan cara hidup yang sederhana ya, berburu binatang, kemudian mengumpulkan makanan ya. Kemudian untuk cara hidupnya ini berpindah-pindah tempat atau nomaden anak ya, berkelompok dengan keluarga kecil atau small society. Kemudian dikisarkan jumlah penduduk atau orang aborigin ini diduga hanya 300.000 hingga sampai kedatangan orang Eropa di benua Australia.
Ini terjadi pada kisaran tahun 1770 ketika Kapten James Cook ini adalah orang Inggris anak-anak yang berlayar kemudian menemukan yang pertama kali mendarat di Selandia Baru anak-anak ya, yang kemudian merambah ke Australia, sehingga Kapten Cook ini mengklaim bahwa wilayah ini atau benua Australia merupakan hak milik dari kerajaan Inggris, sehingga banyak imigran dari Inggris yang kemudian datang dan menetap di Australia. Pada tanggal 26 Januari 1788, Kapten Arthur Phillip dari Inggris ini mendirikan pemukiman narapidana di Port Jackson ya anak ya, yang kemudian disebut dengan New South Wales atau sekarang ini bernama dengan Sydney. Dulunya merupakan pemukiman narapidana atau buangan anak ya, yang kemudian sekarang berkembang pesat menjadi kota besar yang bernama Sydney. Setelah 80 tahun berjalan, Australia akhirnya mengalami eksplorasi atau perkembangan pertumbuhan di mana terdapat pusat-pusat atau kota-kota pertumbuhan, yakni kota Hobart, Brisbane, Perth, Melbourne, dan Adelaide ya. Sehingga untuk sekarang negara Australia ini dikenal sebagai negara maju yang ada di belahan bumi bagian selatan. Kemudian anak-anak, sekarang kita menginjak pada negara Mesir. Untuk negara Mesir ini nama resminya adalah Republik Arab Mesir anak-anak ya. Negara Mesir ini terletak di Afrika bagian utara. Mesir juga digolongkan sebagai salah satu negara maju di wilayah Afrika. Mesir ini diketahui juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia ya anak-anak pada tanggal 17 Agustus 1945, karena Mesir juga merupakan negara anggota atau pendeklarasi berdirinya Konferensi Asia Afrika di Bandung atau KAA di Bandung. Untuk lokasi negara Mesir ini secara geografis terletak di Afrika Utara dengan posisi menghadap ke Laut Mediterania dan Laut Merah. Utara Mesir ini berbatasan dengan Laut Mediterania, sebelah barat dengan negara Libya, sebelah selatan dengan Sudan, sebelah timur dengan Laut Merah, yang luas negara Mesir ini mencapai 1.500.000 km persegi. Ada ikon yang paling terkenal dari negara Mesir, yakni apa anak-anak ya? Yakni terusan Suez. Ini adalah terusan atau penghubung anak-anak. Jadi sebelum ada terusan Suez, orang-orang Eropa yang mau berlayar ke Asia ini harus melewati atau memutari benua Afrika dulu, melewati Tanjung Harapan. Tapi setelah dibangunnya terusan Suez, ini terusan penghubung, sehingga mempermudah atau memperpendek jarak-jarak antara negara-negara Eropa dan negara-negara Asia dan juga Australia. Untuk iklim, negara Mesir ini adalah beriklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim utama di Mesir, yakni musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Untuk musim panas ini berlangsung dari Mei sampai Oktober, dan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Untuk relief atau bentuk muka bumi dari negara Mesir ini dijumpai ada semenanjung Sinai, kemudian ada gurun, ini ada gurun Arabia, gurun Libya, kemudian ada lembah Sungai Nil. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia yang merupakan oase ya, yang merupakan sumber mata air bagi penduduk negara Mesir, sehingga banyak kepadatan penduduk negara Mesir ini ada di sepanjang aliran Sungai Nil. Untuk geologisnya, Mesir ini memiliki sumber daya alam yang beragam anak-anak ya. Ada minyak dan gas, ini adalah
hasil utamanya, hasil buminya biji besi, fosfat, mangan, lempung, gipsum, kemudian asbes, timah, emas, dan zinc. Kemudian gurun pasir di Mesir ini juga menyediakan pasokan garam yang berlimpah. Untuk flora dan fauna negara Mesir ini relatif tidak beragam atau relatif homogen karena bentuk muka bumi di Mesir juga relatif hampir sama, yakni wilayahnya berupa gurun pasir, sehingga flora yang tumbuh di negara Mesir ini adalah tumbuhan-tumbuhan atau flora yang mampu bertahan hidup di daerah gurun pasir, yakni misalnya lontar, palma, kayu putih, akasia, kemudian beberapa macam pohon cemara. Kemudian untuk fauna yang mampu tinggal atau beradaptasi dengan cuaca iklim di Mesir adalah domba, unta, dan keledai. Kemudian Mesir juga memiliki 300 jenis burung. Kemudian ada binatang liar seperti hena, jakal, link, luwak, dan babi liar. Untuk di lembah sungai Nil ini beberapa fauna yang ditemukan adalah reptil, buaya, dan ular. Untuk penduduk negara Mesir, anak-anak, ini jumlahnya sekitar 89,1 juta jiwa, di mana 43% penduduknya ini tinggal di daerah perkotaan dan 2/3 lainnya tinggal di daerah delta atau wilayah sungai dan lembah sungai yang subur. Untuk ada juga sebutan yang sangat terkenal untuk penduduk petani tradisional Mesir ini disebut dengan felahin. Kemudian untuk penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yakni orang Nubian yang berciri fisik kulit hitam, ini ada di sebelah selatan negara Mesir, orang Hamid dengan ciri kulit putih yang merupakan pendiri Mesir kuno, dan orang Arab, anak-anak ya. Kemudian untuk agama yang dianut oleh penduduk Mesir ini 90% beragama Islam, 10% beragama Kristen, sehingga ini mempengaruhi konstitusi atau undang-undang yang ada di Mesir atau konstitusi negara ini berdasarkan pada hukum Islam. Kemudian untuk sejarah, anak-anak, Mesir ini merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usianya ini lebih dari 5.000 tahun. Untuk suku asli dari Mesir ini diperkirakan penduduk yang datang dari wilayah gurun Sahara di Afrika, di mana selama 3.000 tahun ini negara Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti. Kemudian ini pembabakan Mesir kuno dibagi menjadi 3 era: Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Sekian penjelasan dari Bu Retno. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.